Oke, kita ketemu lagi ya pada pembahasan kali ini, di mana kita akan melihat tentang eh, tugas kedua, ya, yang baru saja kalian submit. Ya, di tugas kedua itu sendiri sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kalian menemukan solusi, ya, atas permasalahan yang diberikan. Tujuan dari mata kuliah ini sebenarnya seperti itu, ya. Jadi ini kita tidak berbicara eh, tentang presisi betul atau tidaknya, tetapi bagaimana proses kalian berpikir dalam pemecahan masalah tersebut. Nah, di sini kita akan lihat ya, sebelum kita mulai kita akan bahas dulu tentang permasalahan dari tugas kedua tersebut. Jadi tugas kedua ini kita akan dihadapkan dengan eh, persoalan klasik ya, yang kalau kalian ingat pada pertemuan pertama, ya, pertemuan pertama kali kita bertemu, saya ada memperlihatkan tentang bagaimana problem sebuah permasalahan, yaitu kita membuat sebuah mobil menuju ke sasaran tujuan. Nah, di sini modelnya lebih berkembang dibandingkan pada pertemuan pertama tersebut, di mana kita akan membuat mobil tersebut dapat secara otonomus atau mandiri ya menemukan tujuannya. Model-model seperti ini sebenarnya paling banyak diterapkan pada robotika ya, di mana kita membuat mesin itu menjadi cerdas. Nah, di problem ini kita lihat ada peta yang dibuat secara acak, di mana mobilnya itu adalah dalam bentuk segitiga merah ya, yang dimana ujung lancipnya ya itu merupakan arah dari mobil tersebut. Jadi dalam hal ini, dalam gambar, mobil tersebut mengarah ke atas atau ke arah utara. Dan goalnya, sasarannya adalah uh, bendera yang berwarna merah. Mobil ini harus mencapai tujuan tersebut, sasaran tersebut. Ya. Sementara sel yang berwarna biru adalah uh, barrier atau rintangan, bisa juga tembok atau apa gitu yang tidak boleh dilewati. Jadi mobil tersebut hanya bisa menggunakan jalur yang kotak berwarna abu-abu. Nah, lokasi ini sendiri ya seluruhnya, baik petanya, lokasi mobilnya, lokasi benderanya, semuanya dilakukan secara acak. Jadi ini memberikan faktor kesulitan tinggi karena kita tidak bisa memastikan di mana letak mobilnya, di mana letak benderanya, dan bagaimana bentuk dari rintangan tersebut. Karena bisa saja terjadi pada suatu saat malah mobil tersebut berada di uh, daerah yang tertutup. Jadi sekelilingnya itu tidak ada jalan. Nah, bisa saja terjadi. Atau bendera itu terdapat dalam area yang tertutup, yang tidak ada akses untuk masuk dan keluar. Nah, tapi intinya adalah bagaimana mobil tersebut tahu di mana lokasi bendera tersebut. Nah, di sini kita lihat perbedaan dengan pada pertemuan pertama, di mana kita menuliskan baris perintah secara langsung untuk satu masalah. Jadi ingat, pada pertemuan pertama kan saya membuat mobil dengan benderanya, ya. Kemudian perintahnya dilakukan atas kasus tersebut, ya kan? Nah, sekarang dikembangkan lagi, di mana perintahnya harus bisa menjawab dimanapun letak mobil dan bendera tersebut.
Jadi perbedaannya di situ. Jadi pertemuan pertama, lokasi mobil dengan benderanya sudah fix. Satu masalah tersebut kita selesaikan. Sekarang kita tidak tahu di mana letak mobil dan bendera tersebut. Nah, metodologi, karena saya mensyaratkan pembuatan paper. Bagian metodologi itu sendiri, ya, namanya metode. Metode apa yang kalian gunakan dalam penyelesaian masalah tersebut? Ini berhubungan dengan mata kuliah ini sendiri, ya. Kalau kalian memperhatikan, entah kalian sadar atau tidak, ya, tujuan mata kuliah ini kan sebenarnya bagaimana merubah cara kalian berpikir dalam penyelesaian masalah. Jadi bukan hafalan, ya, bukan analisis. Nah, di sini saya sudah berikan beberapa pendekatan. Ada beberapa pendekatan, tapi ingat saya sudah memberikan 2 pendekatan yang biasa dilakukan dalam melakukan desain yang analis dari algoritma tersebut. Jadi ketika kita mendapat suatu masalah dan kita akan memecahkan dengan menggunakan coding program, ya, yang pertama kita harus sadari adalah permasalahan itu sendiri. Kalau kita sudah tahu permasalahannya apa, kita baru bisa merancang kira-kira solusi yang terbaik bagaimana nih pendekatannya. Kita belum berbicara tentang algoritma loh. Kita tidak berbicara algoritmanya dulu. Tapi bagaimana pendekatan terhadap solusi tersebut? Apa yang kita lakukan? Pendekatan apa yang kita buat? Nah, di sini ya, saya mencoba untuk menjawab permasalahan tersebut. Dan langkah yang saya gunakan itu tidak menjadi patokan kebenaran. Siapapun, ya, dari tiap orang punya sudut pandang tersendiri, ya. Jadi tidak bisa semua orang disamakan. Makanya saya tidak berani menyatakan bahwa yang benar itu cuma yang mirip jawaban saya. Tidak bisa. Kalian bisa menemukan jawaban sendiri, model sendiri, yang berbeda dengan saya. Yang penting adalah mobil tersebut sampai di tujuan. Tidak harus ikut step by step-nya kayak yang saya buat. Nah, seperti itu. Jadi itulah perbedaannya dari pendekatan kita terhadap masalah. Nah, saya ceritakan dulu pendekatan saya. Karena ini menyangkut metodologi, ya. Di sini saya melakukan pembagian atas region dari kondisi bendera dan mobil itu sendiri. Pembagian tersebut, ya, itu relatif terhadap posisi mobil dan bendera, relatif. Jadi bukan seperti di gambar ini. Di gambar ini nanti kalian pikirnya bahwa region 1 itu yang sebelah kanan atas, region 2 itu kiri atas. Bukan seperti itu maksud saya. Itu adalah posisi relatif dari sudut pandang mobil itu terhadap bendera, ya. Itu. Jadi dalam kasus ini, ya, kalian lihat sendiri, ya, saya ada membagi 4 region, 1, 2, 3, 4 itu mengikuti dari kuadran grafik Cartesian, ya. Jadi kita ikut model grafik Cartesian, ya. Itu solusi saya, ya. Jadi ini bukan pembenaran bahwa inilah yang benar, bukan. Ini dari sudut pandang saya. Ya, karena saya membuatnya menurut grafik Cartesian yang berlawanan dengan arah jarum jam. Kenapa saya membagi daerah tersebut? Karena kita ingat lagi metodologinya adalah kita mencoba asas approach, ya, pendekatan dari yang disebut divide,
ya, and conquer, gitu. Artinya permasalahan tersebut kalau terlalu kompleks, cobalah simpelkan. Bagaimana cara mensimpelkan? Saya membaginya. Jadi saya mencoba memilah-milah dari persoalan yang ada, saya pilah-pilah berapa kemungkinan yang ada bisa terjadi. Kemudian dari permasalahan yang sudah dipilah tersebut, itulah saya fokus menyelesaikannya satu persatu. Jadi dia sudah menjadi lebih kecil. Permasalahannya sudah menjadi sub masalah yang kecil. Nah, kita lihat lagi di sini, ya, seperti saya nyatakan bahwa saya berdasarkan posisi relatif dari kendaraan tersebut, ya. Jadi tidak berdasarkan bahwa lokasi satu di sini harus ada di sini, bukan, ya. Tetapi saya berdasarkan relatif posisi mobilnya itu dengan posisi benderanya, gitu. Dan dalam hal ini kita lihat contoh di sini yang digambar, bendera ada di sebelah sini dan mobil ada di sebelah sini, maka saya bisa nyatakan bahwa bendera tersebut berada pada kiri atas dari mobil. Gitu. Dimanapun posisi bendera dengan mobil, kalau dia benderanya berada di kiri atas dari mobil tersebut, maka saya nyatakan dalam bentuk region dari region 4 ke region 2. Gitu. Benderanya bisa berada di sini, bisa berada di sini, dan mobilnya berada di sini. Nah, kalau begitu ini sama aja. Saya bagi dia menjadi 4 juga di sini. Nah, ini region 4-nya, ini region 2-nya, gitu. Dimanapun, jadi tidak harus ada di sini dan di sini, harus ada di sini, harus ada di sini, tidak harus. Ya, bisa dimanapun. Mau di sini juga boleh. Yang jelas posisinya itu saya bilang, misalkan ya di sini benderanya, lalu mobilnya di sini, ya boleh, nggak masalah. Ini berarti saya anggap dia terbagi 4 lagi. Sini jadi 4, sini menjadi 2. Jadi disitulah sudut pandang saya, bahwa saya membagi permasalahan tersebut menjadi lebih simpel, di mana posisi benderanya dan di mana posisi mobilnya. Gitu. Jadi dengan ini saya akan menyatakan dia menjadi dari region 4 ke region 2. Gitu. Nah, kemudian setelah saya mengetahui beberapa kemungkinan, ya, beberapa kemungkinan problem, saya tulis dalam tabel. Jadi saya buat tabel yang memuat semua kemungkinan dari permasalahan bersama dengan kemungkinan penyelesaiannya. Jadi kalau kita sudah melihat ada 4 region kemungkinan yang ada, maka kita bisa melihat bahwa bisa saja terjadi, misalkan ya, arah dari 2 ke 4, dari 3 ke 1, dari 2 ke 1, dari 1 ke 3, dari 4 ke 2, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 2. Nah, jadi kita bisa lihat, inilah ada 8 kemungkinan skenario yang terjadi, ya, berdasarkan posisi letak mobil dengan bendera, gitu. Nah, ini dari sudut pandang saya, ini dari analisa saya terhadap permasalahan yang ada. Apakah kalian melakukan seperti itu? Saya tidak tahu. Saya akan baca lagi itu dari hasil kerjaan kalian, dan nanti saya singgung ya di akhir presentasi ini. Saya akan singgung ada beberapa hal, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa
setelah kita membagi-bagi ada 8 region masalah ya, seperti dalam hal ini kita ada lihat region pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, dan seterusnya ini ya. Dari region-region ini semua, inilah yang nanti kita akan buatkan bagian-bagian khususnya dalam coding. Di sini saya akan perlihatkan. Nah, saya buatkan dia seperti ini. Jadi kalian ingat kan ada 8 region kan? Nah, seperti ini. Yang ini ya, kalian lihat ini perintah ini. Regionnya kan if ini sampai ke bawah sini, masih panjang ini di bawah. Masih sampai ke bawah. Ini untuk men-tackle permasalahan yang sebelah sini. Yaitu dari 2 ke 4. Makanya perintahnya adalah jika ya lokasi X dari mobil lebih kecil dari X dari sasaran dan ya Y dari mobil lebih kecil dari Y sasaran gitu. Nah, dengan demikian kita akan melihat ada 8 ya, harusnya ada 8 gitu. Nah, inilah 8 sub permasalahan yang akan kita jawab. Jadi, kita akan jawab dulu satu-satu. Ini dulu permasalahan di sini. Bagaimana kalau mobilnya ada di 2 dan benderanya ada di 4? Nah, jadi di sini dulu saya fokus penyelesaiannya. Di sini. Nanti kalau sudah selesai ini, saya buat codingnya di dalam, baru saya melangkah ke permasalahan kedua. Bagaimana kalau mobilnya di 3 dan benderanya di 1. Demikian seterusnya sampai semuanya selesai, 8 permasalahan. Jadi lihat, inilah teknik yang kita sebut sebagai pendekatan divide and conquer. Itu kan yang diberikan di mata kuliah. Jadi saya agak heran kalau malah pembahasannya kok kemana-mana. Kita berbicara ini di mata kuliah ini, approach yang ada kok malah melenceng. Nah, berikutnya kita kemudian mencoba menjawab permasalahan dari tiap region yang kita temukan tadi. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa ada 8 region permasalahan. Nah, di tiap region itu kemudian kita jawab tantangannya tersendiri. Di sini kita akan lihat dari kondisi mobil itu sendiri. Ya, kita lihat kondisinya dengan mengecek permasalahan di sekitar mobil tersebut. Ya, jadi di sini kita akan melihat bagaimana permasalahan itu dipecah ya satu persatu. Ya, mulai dari dibagi atas region, kemudian dalam region itu sendiri kita coba lihat permasalahannya apa lagi ya. Nah, di dalam region ini permasalahannya adalah kita melihat kondisi mobil itu seperti apa, kita bagi lagi. Nah, jadi di sini kita lihat kondisi mobil itu tersendiri ya, seperti dalam gambar dia menghadap ke utara. Jadi kita lihat sini adalah ini adalah utara, ini adalah timur, ini adalah selatan, dan ini adalah wilayah barat. Nah, di tiap region ini sendiri, ya, di tiap mata angin ini, kita kemudian akan melakukan pengecekan lagi. Ya, jadi ada pengecekan yang kita akan berikan lagi lebih detail. Inilah dimaksud dengan divide and conquer. Ya. Nah, saya melakukan pengecekan secara serampangan saja, artinya tidak harus seperti yang kita arah jarum jam atau berlawan arah jarum jam, tidak ya. Jadi ini saya melakukan pengecekan
secara serampangan, ya. Ya, kita bisa mulai dari mengecek dari utara, boleh, ya, mau mengecek dari barat, boleh, mau mengecek dari timur, boleh, mau ngecek dari selatan pun boleh. Gitu. Yang penting kita melihat dulu kondisi mobil itu sebelah timurnya gimana, sebelah utaranya gimana, sebelah selatannya gimana, ya. Gitu. Nah, di tiap region mata angin ini nanti kita lihat lagi kondisinya seperti apa, gitu, ya. Dan disitulah kita akan pecahkan seperti ini, ya. Nah, ini adalah merupakan region mata angin, ya, yang menjadi permasalahan terkecil, gitu. Jadi itulah prinsip dari divide and conquer, ya. Permasalahan tersebut kita bagi menjadi permasalahan simple yang bisa kita selesaikan. Nah, di sini kita lihat lagi, dalam contoh ini kita lihat ada yang kasus mata angin ke arah timur, ya, yang menghadap ke selatan, yang menghadap ke utara, dan demikian seterusnya. Jadi ingat, di tiap region yang kita buat tadi, ini adalah untuk, misalkan ya, yang tadi kita bilang, ini dari 2 ke 4. Kita bisa bayangkan, kalau 2 ke 4, berarti mobil ini berada di kiri atas dari bendera, atau bendera berada di kanan bawah dari mobil. Maka jadi masuk akal bagaimana kasusnya, ya, ketika kita mengecek ke arah, misalkan arah timur. Ingat, bendera itu berada di kanan bawah 24 kan, tadi kita lihat ini untuk region 24. Belum lagi kita bicara di region yang lainnya, kan ada 8 region, ya, ada 8 region, masing-masing harus dipecahkan. Ini baru yang pertama nih, kita lihat yang dari 2 ke 4. Nah, kalau kita lihat dari kasus timur itu sendiri, berarti sekarang bendera itu kan ada di kanan, di timur. Apa yang kita lakukan untuk kasus timur? Ya, saya mungkin akan mengecek dulu, ya, karena ini kalau mobilnya sendiri sudah menghadap ke timur, berarti kan kita tinggal menentukan apakah dia maju. Nah, sini, apakah saya akan maju atau saya belok kanan, atau saya belok kiri, atau gimana? Itulah pemecahan solusi terkecilnya di sini. Demikian untuk seterusnya. Jadi itulah teknik bagaimana kita menyelesaikan masalah. Saya bukan berbicara tekniknya itu bukan bilang ininya ya, bukan step ininya, bukan. Tekniknya itu adalah bagaimana pola pikir kita dalam menemukan solusi. Dalam hal ini, saya menjelaskan approach yang saya gunakan, divide and conquer. Kalian mungkin menggunakan approach yang lain, bisa. Mau menggunakan greedy, silahkan. Ya, saya tidak menyatakan bahwa inilah satu-satunya jalan kebenaran, bukan. Enggak ada. Apapun yang kalian lakukan, selama bisa menjawab solusi tersebut, kalian tuliskan di paper tersebut. Gitu loh. Jadi, nah ini yang tadi saya ungkapkan, ada beberapa hal, ya ini bagian terakhir. Sebenarnya, saya setelah mengecek tugas-tugas yang kalian kumpulkan, ya, hingga ke orang berapa ya tadi, ada sekitar 16 orang, mulai dari orang ke-6 dan seterusnya, ya, saya sudah melihat bahwa kalian melakukan submit menggunakan source code yang saya berikan, source code asli ya, yang saya berikan pada tugas pertama tersebut, tugas dependensi versi pertama tersebut, versi kedua sebenarnya, versi kedua, tapi ada di dalam Classroom,
Gitu. Ada di jarnya di dalam situ. Dan itu sebenarnya saya sungguh kecewa ya. Kenapa kalian mau berbuat curang untuk sebuah nilai? Itu yang saya kecewanya di situ. Kenapa? Kalian mungkin bilang saya nggak nyontek. Aduh, kalau 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 apa ya, kesabaran saya habis, saya bisa minta kalian bersumpah loh. Sumpahnya jelek banget. Gitu. Itu yang membuat saya kecewa. Kenapa kalian ya sampai melakukan uh, tindakan yang tidak terpuji seperti itu hanya untuk sebuah nilai? Perlu saya ungkapkan ya, penilaian saya itu ya, apakah mobilnya jalan atau tidak, itu menjadi poin kecil. Yang saya lihat adalah logika berpikirnya, source code yang dia buat. Dan itu juga menggambarkan usahanya seperti apa. Ya. Jadi kalau dia sudah tulis source code yang panjang-panjang banget, sendiri ya, bukan nyontek punya saya, dan tidak jalan, tetap dia akan mendapat nilai yang tinggi. Kenapa nilainya tinggi? Karena disitulah usahanya. Dia berusaha menjawab secara jujur, walaupun tidak jalan. Daripada tulis source code yang panjang-panjang, ternyata punya saya. Itu saya sangat kecewa. Itu saya lihat seperti kegagalan saya, ya, kegagalan saya atau gimana ya? Kenapa kalian sampai melakukan tindakan tidak terpuji tersebut? Ya, salah ya. Nanti kita lihat bagaimana solusinya. Saya masih belum mau memikirkan tentang solusi atas masalah ini. Jadi mulai dari orang ke-16 saya sudah tidak melakukan pemeriksaan lagi. Karena ya yang saya temukan itu ya semuanya menggunakan kemiripannya dengan source code saya itu sangat tinggi. Dan itu sangat mustahil. Kalau kalian lihat dari penjelasan presentasi saya, ya, itu sangat mustahil banget ada memiliki alur yang sama. Itu aja ya untuk presentasi kali ini.